Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, adik-adikku, mana yang lain? Dibuka kameranya. Anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita memasuki bab 11, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja dan reward system. Apa ya, ada yang tahu reward itu apa? Bonus, Ustaz. Bonus. Ada yang lain? Penghargaan. Penghargaan. Ada yang lain? Apa reward itu? Yang lain? Apa reward? Hadiah. Mas Rohmat, apa reward itu? Mas Rohmat, reward apa reward? Ya Ustaz, Reward, apa reward itu? reward itu sebuah penghargaan Ustaz. Penghargaan karena telah mencapai suatu target yang dijanjikan atau sebuah tugas yang bisa diselesaikan dengan bagus, sehingga itu merupakan sebuah semisal imbalan yang sudah dijanjikan gitu mungkin Ustaz. Jangan mungkin, pasti. Oh iya Ustaz. Mohon maaf. Ayo, siapa lagi? Mbak Intan. Apa itu reward? Apresiasi. Apresiasi apa? Berbentuk apa? Berbentuk apa apresiasinya Mbak Lisa? Oh, Mbak Intan mau jawab lagi, monggo. Mumpung belum masuk. Yusliawati, mana Yusliawati? Ayo, apa reward? Hah? Suaranya siapa itu? Mbak Lisa, apa reward? Mbak Lisa. Reward adalah seperti penghargaan atau imbalan untuk sebuah perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Atau apresiasi atau prestasi yang sudah dicapai. Prestasi yang sudah dicapai. Oke. Berarti kita manajemen sekarang ini basisnya adalah kinerja, ya. Kalau kinerja berarti hasil dari kerja nyata. Sebentar lagi kalian semester berapa sekarang? 5 Ustaz. 5, masih 6, 7, 1 tahun lagi ya, 2 semester lagi nanti ada yang namanya PKLI ya. Itu praktek atas apa yang kalian pelajari selama 7 semester. Khususnya nanti dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi setelah kalian mempraktekkan dengan baik atau cukup baik atau bahkan luar biasa baik, nanti akan mendapatkan reward ya. Reward adalah hadiah ya atas prestasi yang telah kalian capai ya.
Jadi bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar omon-omon ya, tapi adalah bukti nyata ya. Bukti nyata bahwa kalian benar-benar paham apa yang kalian pelajari selama ini. Gitu. Jadi butuh dipraktekkan nanti. Nah, dalam praktek itu ada hal yang baru atau ada antara teori dengan praktek tidak sama, itu bisa ditanyakan kepada pembimbing PKL ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Misalkan di tempat kalian nantinya praktek kerja lapangan ada ketidakpahaman, jangan malu-malu untuk bertanya pada pembimbing PKL ya. Eman udah 7 semester dilalui, cuma karena satu hal malu untuk bertanya, maka akan sesat di jalan ya. Jadi nantinya tatkala praktek kerja lapangan diharapkan betul-betul apa yang kalian pahami. Makanya sebelum dipahami dibaca dulu, dipelajari dulu sungguh-sungguh. Kalau bisa sudah dirangkum, dimasukkan otak ya. Jangan dibakar terus diminum ya. Tapi betul-betul dipahami, yang tidak tahu segera ditanyakan. Karena rugi kalian mempelajari manajemen sumber daya manusia, kemudian tatkala praktek di lapangan kalian tidak kurang paham ya, tidak mengerti atau kurang paham atau kurang informasi yang lebih lanjut dari pembimbing PKL ya. Jadi diharapkan nantinya tatkala PKL pada semester 7 betul-betul dipahami antara teori yang kalian dapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Walaupun lewat online kalian bisa pengajuan ya dari dosen yang kalian kenal atau yang mengajar kalian, pasti kalian menemukan, oh ini sosok dosen yang nantinya bisa saya ajak konsultasi, bisa saya ajak diskusi ya. Harus seperti itu. Jadi nggak boleh pasrah saja, harus minta kalau bisa sama manajemen ya, harus bisa minta juga sama administrasi, boleh, nggak apa-apa. Pak Ustadz, Pak Pimpinan, Kepala STIS, Rijan, Pak Ustadz Rofik, saya minta Ibu A untuk menjadi pembimbing saya. Saya minta Bapak B untuk menjadi pembimbing saya. Itu boleh. Jadi kalau dalam online ya, memang butuh perlakuan khusus. Nantinya tatkala kalian PKL memilih satu dosen, nanti tatkala pembukaan PKL atau PKL itu mau dilakukan, nanti dibuatkan suatu grup ya, grup Zoom seperti ini atau Google Meet seperti ini. Nanti tatkala di lapangan ada hal yang baru, ada hal yang butuh didiskusikan, nantinya ditanyakan langsung lewat Google Meet itu ya. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, karena kita memang belajarnya melalui alat yang canggih yang disebut dengan Google Meet sekarang ini, bisa bertatap muka langsung walaupun lewat alatnya, lewat laptop, lewat HP, monggo dipersilahkan. Itu semua adalah kecanggihan alat pada produksi 5.0 ya. Sekarang 5.0 atau 4.0 sekarang itu. Ya, teknologi berbasis apa sekarang ini? 4.0 atau 5.0? Halo?
Halo, kok hilang? Berbasis apa sekarang? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Wah, repot ini kalau nggak ada yang tahu ini. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Dalam manajemen modern ya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis dan teknologi saja, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan itu mengelola kinerja karyawan dan memberi penghargaan yang tepat. Jadi butuh charger ya, butuh charge-nya. Jadi kalian itu nantinya tidak monoton hanya kerja, masuk, pulang dah. Untuk meningkatkan kualitas atau semangat atau motivasi nantinya, manajemen itu akan memberikan reward-nya, akan memberikan hadiah yang tepat untuk kalian. Bisa diumrohkan ya, bisa rekreasi ke Singapura gitu ya, bisa disuruh ziarah ke mana, ke makamnya Nabi Lut ya. Sistem penilaian kinerja atau performance appraisal dan sistem imbalan atau reward system merupakan dua instrumen kunci yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Tanpa pengelolaan kinerja, organisasi tidak bisa mengukur sejauh mana tujuan itu tercapai. Ya. Jadi tujuan organisasi tercapai tidak bisa diukur tanpa pengelolaan kinerja. Kemudian tanpa sistem imbalan yang adil, yang tepat sasaran, motivasi dan loyalitas karyawan akan menurun pastinya. Ya. Kalau dicarnotok ya, dibiarkan saja, kerja ya kerja, pulang ya pulang. Itu akan menurunkan kualitas, loyalitas dari karyawan itu. Kemudian tatkala diberikan reward, diberi tambahan kenaikan gaji, yang awalnya gajinya 4 juta ditambah 4.500.000, itu loyalitas dari karyawan itu secara otomatis akan meningkat ya. Itu bentuk penghargaan bagi karyawan ya. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja dan sistem reward menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing dalam organisasi ya. Contoh dalam mahasiswa misalkan ini, seorang mahasiswa kuliah tanpa penilaian atau IPK, nggak ada IPK-nya ya, tanpa penilaian nilai ya, nggak ada IPK-nya. Dan tanpa penghargaan beasiswa atau penghargaan akademik, nggak dikasih reward. Biasanya kalau IPK-nya tertinggi, lulusan terbaik, biasanya dikasih piagam ya. Namanya piagam penghargaan ya. Kemudian dikasih cenderamata ya, berupa cenderamata. Sebentar, saya ambil dulu ya. Nah, ini cenderamata namanya ini. Cenderamata. Oh, kelihatan? Ini cenderamata. Apa ini tulisannya? Wisudawan terbaik. Nah, ini wisudawan terbaik. Mana ini? Kok nggak kelihatan? Nah, ini ada cenderamata wisudawan terbaik. Ya. Jadi Bapak ini wisudawan terbaik ya. Jadi antara teori dan praktek itu match ya. Antara teori
yang kita pelajari melalui online. Kalau kalian melalui online, kalau saya enggak, kalau saya offline ya. Itu match apa yang dipelajari dan apa yang dipraktekkan match ya. Namun apabila tanpa ada penghargaan itu, mahasiswa itu tetap belajar. Tetapi motivasi, arah, dan target pencapaiannya akan kabur katanya. Jadi akan nggak fokus gitu kan, kabur. Nggak ada apanya, saya terbaik kok nggak dikasih permen gitu ya. Saya IPK-nya tertinggi kok tidak dikasih bolpen. Yang penting ada penghargaan, ucapan atau diumumkan, biasanya diberikan sertifikat ya, sertifikat mahasiswa dengan nilai tertinggi gitu, IPK tertinggi. Itu akan meningkatkan semangat untuk selalu belajar dan belajar. Kemudian konsep manajemen kinerja menurut Armstrong ya, yaitu pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja individu dan tim. Jadi nggak bisa lepas ya. Jadi kinerja itu bukan hanya perorangan, tapi juga melibatkan tim ya. Tadi siang itu ada seorang owner ya, dari seorang owner perusahaan properti besar lah di Kota Malang itu datang ke sini tadi, itu dengan problem yang sangat kompleks ya. Contohnya gini, karyawannya itu ada 50. Karyawannya 50, rata-rata gajinya itu 3 juta ya. Kalau rata-rata gajinya 3 juta dikalikan 50 orang, berapa juta? 150. 150 juta ya. Oke. Awal-awal berjalan dengan baik ya, karena modal masih ada. Pembangunan perumahan, rumah contoh itu masih berjalan. Lama-kelamaan berjalan beberapa bulan kemudian, 6 bulan sampai setahun sekarang ini, tim marketing dalam perusahaan itu tidak bisa diandalkan, karena dalam 1 tahun itu rumah properti yang dijual hanya 1 unit saja yang laku ya, 1 tok yang laku, dan harganya itu mulai dari 900 jutaan ya, mulai dari 900 sampai 3M propertinya itu ya, karena yang dijual adalah rukos ya, ruko dan kos ya. Di situ itu ada 18 kamar. Setelah Bapak tadi diajak ke lokasi untuk melihat, observasi, siapa tahu ada masukan. Ternyata jam 8 pagi kami sudah standby di lokasi. Ternyata tim marketingnya nggak ada yang datang ya. Marketingnya nggak ada yang datang. Kami tunggu sampai jam 10-an baru datang 1. Yang lain mana? Sakit. Yang lain mana? Belum datang. Nah, kalau tetap dibiarkan seperti ini, kerugian perusahaan akan sangat luar biasa. Kemudian Bapak tadi memberikan masukan bahwa untuk langkah awal adalah merombak tim marketing yang ada. Jadi tim marketing yang ada tadi saya usulkan untuk dirombak total. Walaupun ownernya itu orang yang baik gitu, nggak mau
memberhentikan, nggak mau, nggak apa-apa, nggak masalah. Nantinya marketing yang ada langsung saya yang pegang, saya bilang. Kemudian marketing yang lama yang sudah ada di situ harus sama-sama mau belajar, harus sama-sama menimba ilmu yang baru yang sesuai dengan keinginan permintaan user atau konsumen dari properti atau perumahan yang ada. Jadi nggak ada sistem pecat memecat. Kalau seperti itu nanti akan mengundurkan sendiri kalau dia tidak bisa mengikuti aturan strategi yang nantinya Bapak terapkan gitu. Akhirnya disetujui mulai hari Senin besok sudah ada perekrutan karyawan baru. Yang Bapak rombak tadi masih dari tim marketingnya. Nah, marketing tapi kaitannya dengan MSDM. Ya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu luar biasa. Tapi yang saya rombak pertama kali adalah ujung tombak dari perusahaan itu yaitu marketingnya. Kemudian nanti akan terus ke atas nanti. Dari marketing, kemudian dari tekniknya, kemudian dari keuangannya, kemudian dari apalagi personaliannya. Nanti akan step by step, langkah demi langkah akan diadakan perombakan total. Kalau tidak, mereka akan mengalami kebangkrutan. Ya. Karena modal yang ada itu sebagian besar mereka dapatkan dari pinjaman modal dari perbankan. Ya. Namanya perbankan, ya. Kalau konvensional bunga berbunga akan tetap berjalan. Ya, tuh. Kalau dari perbankan syariah juga nantinya bagi hasilnya tetap berjalan, ya. Karena masih belum menemukan titik temu antara konvensional sama perbankan syariah itu hanya beda di akad saja. Kalau dari sistemnya hampir sama. Ya, masa bagi hasil kok ada persen-persenan. Nah, ditentukan di awal, foto aja. Tapi nggak masalah. Itu menuju penyempurnaan saja. Jadi penting ya, orang yang berpengalaman dalam organisasi, orang yang berpengalaman dalam dunia kerja yang nyata, tatkala melihat sebuah proyek yang kurang sehat, yang akan mengalami kebangkrutan, kalau saya nilai sekilas ya tadi itu, sekilas dari kinerjanya, dari kedisiplinannya, itu sangat jelas harus dirombak total itu. Kalau nggak segera, maka akan tambah dalam dan tambah dalam kerugiannya. Jadi kalian seperti itu nantinya akan bisa memberikan problem solving ya, pemecahan sebuah permasalahan. Nggak butuh lagi studi kelayakan bisnis, nggak butuh lagi. Kenapa? Karena perusahaannya sudah berjalan. Ya. Penempatan pemilihan lokasi sudah ada rumah contohnya, sudah ada semua di situ. Namun perombakan manajemen khususnya pada ujung tombak perusahaan yaitu marketing itu harus segera dilakukan. Gitu. Tadi itu baik, langsung baik. Jadi nanti hari Senin tatkala ada beberapa orang yang dipanggil untuk wawancara, nanti Bapak sendiri yang akan turun ke lapangan untuk mengeksekusi mana yang layak untuk diambil dan mana yang layak ya untuk direkrut menjadi karyawan, khususnya karyawan marketing. Ya. Kemudian menurut Dessler, performance management is continuous process of identifying. Ya. Jadi manajemen itu katanya
Dassler itu adalah continuous prosesnya. Jadi nggak boleh mandeknya, nggak boleh berhenti, nggak boleh stagnan. Ibaratkan kalian itu berenang ya. Tatkala kalian itu sudah mencapai titik capek ya, titik jenuh, jangan sampai kaki itu berhenti. Kaki itu loh, walaupun tidak jalan, walaupun seolah-olah berhenti, tapi kaki itu harus tetap bergerak ya. Kalau tidak bergerak akan tenggelam. Paham bosan ini? Paham tidak ini? Ya? Jadi kalian Paham, suatu Ustaz. saat akan menemui stagnan dalam bekerja ya. Akan menemui kejenuhan dalam bekerja. Itu butuh recharge-nya, butuh cas kembali. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, recharge-nya itu yaitu dengan sholat 5 waktu. Kalau di lapangan, bagaimana seorang pemimpin bisa memotivasi karyawannya, salah satunya dengan kinerja dan juga dengan reward-nya. Kesimpulannya, manajemen kinerja adalah proses berkesinambungan untuk menetapkan tujuan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja individu atau tim agar sejalan dengan visi organisasi. Jadi kalau sudah dari awal sudah mengikuti perkembangan dari perusahaan itu, namun dari karyawan itu tidak ada solusi, tidak ada masukan yang membangun, kritikan yang membangun, itu segera untuk dieksekusi ya. Ngapain kita gaji mereka 150 juta, namun tidak ada masukan strategi yang bagaimana bisa mendongkrak penjualan properti yang sudah ada ya. Paham ya? Jadi harus pinter ya, harus pinter, harus cerdas. Memutar otak itu nggak butuh lama ya, karena insting itu atau ilham ya, kalau Allah itu kepada manusia itu ilham ya. Kalau pada nabi itu namanya wahyu ya. Kalau kita itu ilham ya. Kalau pada makhluk yang lain namanya insting ya, insting. Kalau manusia itu ilham. Cepat ilham itu. Nggak nyampe 1 menit ya sudah secara otomatis sudah sudah mencari jalan keluarnya sudah. Akhirnya jalan keluar itu bisa diperoleh itu dari ilmu yang kita punya, 2 pengalaman ya. Ilmu dan pengalaman. Punya ilmu nggak punya pengalaman rusak, nggak bisa. Pengalaman toh tanpa ilmu yang baru juga akan ketinggalan ya. Nah, pengalaman kerja di mana? Oh, saya kerja di mana misalkan di pabrik rokok. Nah, dulu pakai apa? Pakai linting, pakai manual. Ya. Sedangkan sekarang pabrik rokok menggunakan mesin semua, mesin otomatis semua. Nah, jadi pengalaman tanpa ilmu baru atau tanpa pengetahuan yang baru itu akan ketinggalan. Ya, paham ya? Oke, tujuan manajemen kinerja. 1, tujuannya itu untuk menyelaraskan kinerja individu dengan strategi organisasinya. 2, memberikan umpan balik konstruktif untuk pengembangan. Apa konstruktif itu? Konstruktif, apa konstruktif? Ada yang bisa? Memberikan umpan balik konstruktif. Apa konstruktif? Konstruk. Ada yang tahu? Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu menjadi dasar keputusan HR. HR apa itu? Human Resource. Human research. Oke, yang keempat,
meningkatkan motivasi, produktivitas, dan akuntabilitas. Ya. Dan yang terakhir, menciptakan budaya kerja berbasis prestasi atau performance culture. Ya. Oke. Ada yang tahu tadi apa? Konstruk, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Fondasi membangun. Konstruk. Fondasi yang membangun. Iya, konstruksi. Apa konstruksi itu? Yang memperbaiki atau Oke, membina. memperbaiki, menambah, mengembangkan dari yang metode yang sederhana sehingga menjadi metode yang canggih, gitu ya. Adapun proses manajemen kinerja di sini dibagi berapa ini? 4 ya. Yang pertama adalah planning ya. Menetapkan target SMART. Ini nanti dicatat ya, SMART ini ya. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound ya. SMART ini dicatat. Nanti kalian cari di Google ya. Contohnya apa? Sales harus mencapai target 500 juta per kuartal. Apa kuartal itu? Kuartal apa? Berapa kuartal itu? Berapa bulan? 4, Ustaz. 4 bulan ya. Kalau cawu berapa kalau cawu? 3. 3. Kalau 500 juta itu bagi Bapak itu enteng karena properti yang ada sekarang itu harganya 900 ya. 900 itu minim. Tertinggi adalah 3M ya. Jadi tatkala targetnya hanya 500 juta, nggak usah nunggu kuartal ya. Setengah bulan udah bisa itu. Gitu caranya untuk memotivasi diri ya. Tatkala kita bisa menjual over target ya, OT, over target, itu baru nanti kita akan mendapatkan reward dari perusahaan, bonus. Kemudian yang kedua yaitu monitoring. Melakukan review rutin bulanan atau kuartalan. Contohnya apa? Evaluasi progres melalui dashboard KPI. Apa dashboard itu? Ada yang tahu dashboard? Dashboard. Kalau ada kata-kata yang tidak paham, kalian tulis, kemudian nanti dicari. Itu akan apa ya? Akan nyantol selamanya. Kalau kalian ada kata-kata baru, kalian diam saja, ya tetap sampai kiamat lewat ya. Kemudian yang ketiga yaitu review atau appraisal. Appraisal itu evaluasi kerja, yaitu penilaian formal tahunan atau semesteran. Semesteran berapa bulan? 6, Ustaz. 6 bulan. Contohnya apa? Menggunakan metode 360. Bahasa Inggrisnya 360 berapa? Gimana? 360. 316. Apa? 316. Hah? 316. Ada yang bisa? Apa Mas Rohman? Belum tahu Ustaz. Belum. Saya kira sama dengan Mas Raffi itu tadi 300. 15. Mbak Lisa, bisa enggak? Apa 360 bahasa Inggrisnya jadi apa? Siapa yang bisa? Mbak Intan? Bahasa Inggrisnya 360. 316. 300? 16. 16. 10, 16 gimana? 360. 360.
Hah? 360. 60? 16 atau 60? 60. Aduh, ya, siapa yang bisa? Mbak Yusliawati. Siapa yang bisa? Three hundred? 360. Hah? And 60. 360. 60 atau 360 degree feedback ya. Dan yang terakhir yaitu development, yaitu pengembangan, menyediakan pelatihan dan cooking berdasarkan hasil penilaian. Cooks. Contohnya apa? Jika karyawan lemah dalam presentasi, diberi training komunikasi. Udah dapat komunikasi bisnis? Udah dapat komunikasi bisnis? Belum, Ustaz. Belum. Baru Kucing. interpreter, Ustaz. Belum ya? Belum ada komunikasi bisnis? Udah ya, belum ada ya? Apa mas komunikasi bisnis mas? Hah? Apa komunikasi bisnis itu? Udah kemarin. Di Sudah. materi, Oh iya ya. di Afwan. materi entrepreneurship, Ustaz. Oh Lain. Ustad. Tapi kemarin ada dibahas, Ustaz. Hah? Kemarin waktu mata kuliah entrepreneurship itu ada dibahas. Bukan entrepreneurship, manajemen pemasaran, Ustaz. Ada dibahas tentang komunikasi bisnis. Jadi nanti ada ini. Ada apa ini? Ini komunikasi bisnis. Kelihatan ya, enggak ya? Tulisannya Ustad kurang. Kurang apa? Kelihatan jabat tangan. Oh, Kurang. buram. Oh, Ngeblur. Iya. ngeblur ya. Iya. Nah, ini buku punyanya Bapak ini ya. Kalau Oke. ya Ini, ini. ini harganya 60.000 ya. Shopee, Tinggal. Ustaz. Hah? Di Shopee atau di mana, Ustaz? Oh, belum. Ini contoh masih. Belum dicetak banyak masih. Keburu lulus nanti, Ustaz. Keburu. Nanti saya cetak banyak. Nanti saya kirim ke alamat masing-masing. Siap, Ustaz. Ditunggu ya Ustad. Biar pinter ya. Biar pinter bagi-bagi pengalaman ya. Kemudian alhamdulillah. Banyak contoh di sini. Metode penilaian dalam kinerja. Menggunakan rating scale ya, manajemen by objective, ada behaviorally and current rating skill ya. 300 60 degree feedback, terus key performance indicator. Tadi kan ada KPI ya. Cuma yang tadi, yang belum dijawab apa tadi? Dashboard ya, belum ya. Dashboard KPI ya. Coba nanti dicari ya.
rating scale, BARS ya, disingkat BARS atau MBO, manajemen by objektif. Ini adalah metode-metode dan kalian bisa lihat itu semua nantinya. Kalau rating scale itu skala nilai dari sangat buruk sampai sangat baik, jadi di ratingnya. Kemudian MBO, penilaian berdasarkan pencapaian target yang disepakati. Kemudian BARS menilai berdasarkan perilaku nyata. Kemudian tadi 360 degree feedback itu penilaian dari atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan. Nah itu kalau di dosen itu nanti dimintai, mahasiswa dimintai untuk menilai, ya. Teman sekerja juga dimintai untuk menilai. Kemudian pimpinan juga dimintai untuk menilai, dan setiap person itu diberi seperti formulir gitu ya. Formulir tapi otomatis satu kali isi langsung terkirim ke pusat ya. Jadi nggak ada ceritanya nanti kong kali kong, nggak bisa. Langsung hasilnya entah A, entah B, entah C itu langsung terkirim ke pusat ya. Terus ke performance indikator KPI, indikatornya kuantitatif yang jelas. Contohnya apa ini? Gojek menggunakan KPI berbasis data real time untuk driver dan staff. Jadi dimanapun berapa kali angkut itu akan secara otomatis akan tertera pada database yang digunakan. Kemudian masuk kepada reward-nya. Reward yaitu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kontribusi karyawan. Menurut Milkovich atau Newman, reward system terdiri dari satu, kompensasi finansial langsung, gaji, bonus, insentif ya. Bonus akhir tahunan berdasarkan pencapaian target. Jadi bonusnya diberikan pada akhir tahun. Sekarang kan sudah akhir tahun ya. Nanti dapat bonus bagi karyawan. Kemudian kompensasi finansial tidak langsung, ada tunjangan, asuransi, pensiun, tidak langsung, nanti di akhir biasanya. Apa contohnya? BPJS Kesehatan, tunjangan transport ya, di akhir bulan biasanya diberikan. BPJS misalkan gigi ya, gigi itu kalau bisa ceknya itu minimal itu 3 bulan sekali ya. Gigi ke poli gigi ya, ke klinik kesehatan, cek darah, cek apa lagi, darah, cek mata ya, itu gratis semua kalau megang kartu BPJS ya. Kalian kan punya ya BPJS ya, BPJS. Kemudian sekarang ada yang pakai HP ya, download apa nanti akan tertera di situ kliniknya mana, itu gratis. Eman kalau nggak dipakai. Kalau bisa minimal itu 3 bulan lah ya. Kalau bisa setiap bulan periksa. Apalagi yang cowok-cowok ya, periksa ke klinik gigi, klinik apa, kan nanti ketemu orang-orang yang baru ya. Apalagi ketemu cewek ya kan sih. Kemudian reward non finansial, pengakuan, promosi, ya itu tadi diberi apa? Sertifikat, fleksibilitas kerja, lingkungan kerja yang kondusif, itu penghargaan secara apa ya namanya? Psikologis ya. Contohnya apa? Employee of the moon di perusahaan retail. Apa employee of the moon? Apa itu? Employee apa employee?
Apa employee? Ayo, mumpung di online. Kalau offline, keringetan kali ya. Karyawan, Ustaz. Iya, karyawan. Maksudnya, the best karyawan pada bulan ini. Kalau kalian ke bank, ya sering ke bank toh. Nabung. Jangan pinjem kalau ke bank itu, nabung ya. Kalau ke bank biasanya di sebelah kanan atau kiri ada foto. Ada foto atau ke pembiayaan sepeda motor FIF. Itu ada foto. Biasanya employee of the month. Jadi maksudnya karyawan yang apa maksudnya ya? Karyawan terbaik bulan ini. Jadi terus semangat itu terus. Coba dilihat kalau kalian belum pernah tahu, oh apa sih maksudnya? Oh, ini tuh maksudnya. Tanyakan, ini maksudnya apa ini? Kalau ada tulisan-tulisan seperti itu di tembok, terus ada foto karyawannya, tanyakan, pura-pura nggak ngerti. Nantilah diterangkan. Ya. Kemudian hubungannya apa antara kinerja dan reward itu? Yang pertama, high performance itu akan menciptakan high reward. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar reward atau imbalan yang ia akan dapat. Ya. Kemudian sistem reward harus adil, equity, kompetitif, market rate, dan memotivasi, insentif based. Ya. Tanpa hubungan ini, karyawan bisa kehilangan motivasi, fenomena quitting. Quitting, apa itu? Karyawan yang bekerja sesuai dengan jobnya, Ustaz. Karyawan yang bekerja sesuai dengan jobnya, the right man on the right place. Maksudnya nggak ada waktu lembur atau apa gitu, Ustaz. Opa, sesuai dengan SOP yang Sesuai ada. dengan SOP, ya, job description-nya. Baik, itu hubungannya ya. Kemudian tantangan dalam manajemen kinerja dan reward. 1. Bias penilaian. Bias penilaian ini adalah bentuk subjektivitas atasan. Jadi kalau sekarang karyawannya ABS, apa ABS itu? ABS, sebutan bagi karyawan yang lebay, apa? ABS. Asal bos senang, ya. Asal bapak senang. Apa namanya itu? Carmuk, cari muka, ya. Itu akan membuat bias ya dalam penilaian, karena yang atasan itu lihat ya subjek pas tatkala di depan matanya aja. Oh, ini bagus ini. Masuknya jam 8, datangnya setengah 8. Subjek, nggak masalah. Kemudian kurang transparansi. Jadi karyawan tidak tahu dasar penilaiannya apa, dinilai dari apa ya. Jadi umumnya memang penilaian itu ya dari ujung-ujungnya ya. Walaupun disiplin, setengah 8 datangnya. Tapi dia seorang marketing, nggak jualan. Tapi yang dilihat ya ujungnya, bisa jualan atau enggak. Kemudian kesenjangan gaji, perbedaan terlalu jauh menimbulkan kecemburuan. Ya kalau lulusan SMA sama lulusan S1 ya beda mas ya. Ya minimal beda 1 juta. Kalau lulusan S2 ya minimal 2 juta. Ya toh. Kalau lulusan S3 ya minimal 4 juta, 5 juta. Nggak sama. Masa harus sama? Kuliahnya aja udah berapa tahun itu? S1 4 tahun. S2 3 tahun.
S3 4 tahun. Berapa udah? 11 tahun. Belum ketambahan 9 tahun wajib. Ya, berapa tahun itu? 20 tahun. Sekolah 20 tahun, gajinya disamakan dengan yang nggak sekolah, yang lulusan SMA, yang nggak bisa. Ya. Ada sebuah kisah, tatkala Bapak dulu jadi seorang manajer, melihat talenta dari karyawan itu bagus sekali, karena setiap penjualannya over target terus setiap bulan. Dia seorang marketing. Tatkala dipromosikan menjadi supervisor, malah justru berbanding terbalik dengan kinerja yang tatkala ia berada di posisi marketing. Karena apa? Mereka bukan seorang MSDM. Ya. Mereka tidak bisa memanage dari tim yang ada. Mereka hanya hanya bisa bekerja dengan dirinya sendiri, tidak bisa bekerja dengan orang. Jadi nggak boleh dipaksakan. Seseorang yang memang punya prinsip dia hanya untuk dia sendiri, tidak boleh diangkat menjadi supervisor, karena memang bekal untuk mental untuk ke sana memang nggak ada, malah tambah merusak kinerja dia nantinya. Setelah dikembalikan lagi kepada marketing, berkualitas lagi, prestasi lagi. Nah, akhirnya tetap sampai buyar ya tetap di marketing dia. Gitu. Kemudian kultur lokal dan vs global ya. Sistem reward asing belum tentu cocok di Indonesia. Ya iya, nggak sama rewardnya. Ada reward asing itu apa namanya ya? Aduh kok lupa saya itu. Jadi pakai kapal pesiar ya, kapal pesiar yang besar itu. Kemudian pas bulan purnama berlayar ke tengah lautan. Itu apa namanya ya? Pesta bulan purnama, gitu ya. Tapi jangan ditiru, ini budaya asing ya, budaya asing. Jadi karyawan-karyawan yang laki-laki semuanya diajak untuk pesta bulan purnama. Di dalam kapal pesiar itu disediakan perempuan-perempuan. Wis, habisin wis, nanti ditanggung perusahaan. Wah, biayanya semua ditanggung perusahaan. Itu kan beda culture juga, beda budaya. Masa mau dipraktekkan di sini ya? Misalkan Mas Abdul Rosyad sama Mas Rohmat tak kasih reward untuk ikut kapal pesiar untuk pesta bulan purnama, seneng enggak? Ya seneng. Tapi rabisik Pak, rabisik ae. Oke. Terus gig ekonomi seperti Gojek, seperti Grab, sulit menerapkan performance appraisal pada pekerja lepas. Ya nggak bisa, kalau pekerja lepas tuh nggak bisa. Harus karyawan tetap. Ya. Kemudian terakhir kita masuk pada rangkuman. Yang pertama, manajemen kinerja adalah proses berkesinambungan ya. Harus berkesinambungan, continuous ya. Continuous terus, nggak boleh berhenti. Berhenti cuma di permukaan saja nggak masalah, yang penting berpikirnya terus mengatur strategi barunya tetap terus berjalan untuk menyelaraskan kinerja individu atau tim dengan tujuan organisasi. Yang kedua, reward system mencangkup kompensasi finansial, tunjangan, dan penghargaan non-finansial. Yang keempat, yang ketiga, hubungan kinerja dan reward harus jelas, harus adil, dan bisa memotivasi. Yang keempat adalah tantangannya. Tantangannya ya bias, karena tadi penilaian dari bos yang hanya subjektivitas ya, transparansi kurang, kesenjangan gaji nggak sama lulusan S1 sama S3, dan adaptasi dengan konteks lokal dan global yang nggak sama, faktor budaya, faktor kebiasaan. Contohnya apa ya? Saya pernah dulu di perusahaan Philip Morris, perusahaan pabrik rokok Marlboro ya, Philip Morris dulu itu
saya itu satu atap dengan orang mana itu ya, Belanda ya dulu ya, Australia atau Belanda gitu kan. Yang putih-putih itu loh, kulitnya itu loh. Kalau saya kan sawo mateng ya. Kalau sampean kan kematangan ya. Itu ya jauh dari dari kulitnya aja udah jauh, terus tinggi ya, tinggi. Hidungnya mancung. Dari segi penampilan saja kita udah jauh, udah nggak bisa. Dari segi kala dia berjalan saja dari pintu masuk ke tempat kerja, dia jalan 5 langkah, kita jalan 10 langkah ya, udah beda ya. Terus dia nggak pakai hand body sudah putih ya. Saya juga pakai kapur pun juga nggak bisa putih ya. Kemudian yang terakhir, seperti biasanya kita akan membahas soal pilihan ganda. Oh, kok amburadul gini? Nggak apa-apa wis. Yang pertama, manajemen kinerja adalah A, B, C, D. Yang B, Ustaz. Hah? B. B. B, continuous ya, proses berkesinambungan. Kesinambungan. Yang kedua, metode penilaian kinerja yang menilai dari atasan, bawahan, rekan kerja, dan pelanggan adalah tadi yang tak contohkan. D. Hah? 360. Bahasa Inggris. 360 degree feedback. Degree. 360 degree feedback. Feedback. Oke, yang ketiga, bonus tahunan termasuk jenis kompensasi. Bonus tahunan termasuk jenis A, kompensasi non finansial. B, Finansial tidak langsung. yang mana? Kompensasi finansial langsung. C, oke. Yang nomor 4, program Employee of the Moon termasuk bentuk reward. Dikasih sertifikat, dikasih foto, terus ditempel di tembok. Non finansial. Dan finansial. Hah? Non finansial, Ustaz. Non finansial. Oke, yang kelima, konsep high performance yang akan menghasilkan high reward disebut Pay for performance. Pay for performance. nomor berapa? Yang B kah, Ustaz? Yang B, Yang B. pay for performance. Pay for performance. Oke, good. Oke, masuk terakhir PR seperti biasanya ya. PR, guys. PR seperti biasanya. Oke. 1. Jelaskan perbedaan reward finansial dan non finansial beserta contohnya. Yang kedua, bagaimana penerapan KPI di perusahaan modern. Dan yang ketiga, diskusikan tantangan sistem reward di perusahaan dengan pekerja milenial sekarang. Jawab saja ya, semampunya. Diskusi dengan siapa ya nggak tahu, diskusi dengan Google, diskusi dengan AI ya boleh ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan tidak? Oke, silakan Mbak Lisa. Mau tanya, ini kan reward sama kompensasi itu sama kah, Ustaz? Kompensasi itu apa sih? Ya seperti bonus gitu. Masa? Penghargaan juga gitu kurang lebih. Kompensasi itu Kompensasi itu apa? dana yang harus kita bayar, Ustaz, apabila
Contoh misalkan, gimana contohnya ya? Apa? Bedanya kompensasi sama reward apa? Kalau reward itu kan diberikan ketika seseorang pekerja mencapai target atau eh, melakukan sesuatu yang membanggakan gitu, Ustaz. Oke, kalau kompensasi, Kalau kompensasi itu eh, gimana bahasanya ya? kan dulu pernah ya pada bab berapa ya membahas kompensasi itu. Iya, Ustaz, sudah, Ustaz. Heeh. Jadi kompensasi itu identik dengan apa? Balas jasa ya. Imbalan, Ustaz. Balas jasa atas apa yang kita lakukan. Namun bedanya dengan reward, reward ini ada lebih ya. Ada lebih. Jadi kalau kita bekerja pasti kita dapat gaji. Jadi kompensasi itu adalah bayaran terhadap apa yang telah kita lakukan. Itu namanya kompensasi berupa gaji. Sama. Terus kemudian reward ini titiknya itu, titik perbedaannya dengan kompensasi itu, tatkala ada lebih, ya, ada penambahan kinerja, itu namanya reward. Baik, Oke, Ustaz. ada lagi? Jadi seperti apa tadi contohnya? Gajinya misalkan 4 juta ya. Namun karena dia telah membuat perusahaan untung 2 kali lipat, kemudian diberi reward. Masuklah ke kompensasi itu. Jadi gajinya yang asalnya 4 juta ditambah 1 juta misalkan, jadi 5 juta. Jadi penambahan atas prestasi yang telah dihasilkan oleh karyawan. Itulah reward. Kalau kalian bekerja, pasti dapat kompensasi. Kalau kalian bekerja. Namun kalau pekerjaannya kalian ada lebih berkualitas, lebih daripada yang lain, itu namanya reward. Nih, kita kasih reward bulan madu ke Bali. Sudah bulan madu Mbak Lisa ya, ke Bali? Atau ke Raudhoh? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat, yang menjadikan wasilah kita sukses dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.